Kericuhan ini terjadi dalam konferensi cabang Himpunan Mahasiswa Islam Mamuju, Sulawesi Barat. Keributan bermula saat panitia hendak melakukan sidang pemilihan ketua HMI mendapat penolakan dari sejumlah peserta. Situasi memanas saat beberapa peserta konferensi terlibat saling dorong dan melempar kursi. Menurut Ketua Umum HMI Cabang Manakara, kericuhan disebabkan konflik internal perwakilan peserta konferensi. Ketika masalah ini mereka tidak mampu selesaikan, maka kami akan harus mengambil keputusan bahwa mereka harus keluar dari forum mereka harus keluar dari forum. Jika terjadi aksi susulan dan polemik internal tidak terselesaikan, Ketua HMI telah menyiapkan sanksi berupa penghilangan hak keikutsertaan dalam konferensi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Saya Latif Sregar, kita bersama di iNews Prime. Beberapa saat yang lalu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat untuk berobat. SBY meninggalkan Indonesia didampingi keluarga seperti anak keduanya Edi Baskoro Yudhoyono. Di Bandara Soekarno-Hatta, SBY dilepas petinggi Demokrat Syarif Hasan dan mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Cepat pulih, Pak. SBY didiagnosa mengidap kanker prostat stadium awal. Setelah berdiskusi dengan dokter kepresidenan dan dokter di luar negeri, tim medis optimis penyakit yang diderita Presiden ke-6 ini bisa diatasi dengan penanganan medik. Pabrik korek api di Tangerang, Banten sampai malam ini masih terbakar. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung lama. Pabrik korek api yang terletak di kawasan pergudangan Sungai Turi di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung dari lokasi pergudangan yang terbakar. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu bagian gudang hingga merambat ke lokasi lainnya. Petugas pemadam dari Kabupaten Tangerang mengerahkan 7 unit mobil pemadam ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan pabrik korek api ini. Penyebab sampai saat ini belum diketahui, namun ini pabrik memang cukup berbahaya karena memang berbahan-bahan korek api. Sejauh ini apa kendalanya nih, Bang? Kendalanya kita ini ada ledakan-ledakan kecil sehingga pasukan kami belum bisa masuk ke dalam. Hingga sore hari kobaran api masih menyala di lokasi pabrik yang terbakar. Minimnya sumber air membuat petugas mengandalkan air dari pembuangan tak jauh dari lokasi. Massa Ormas Kepemudaan menyerang pekerja yang tengah memagari lahan. Akibat serangan tersebut, sejumlah pekerja terluka. Keributan ini pecah saat sejumlah pekerja yang sedang memagar lahan seluas 137.000 meter persegi diserang ormas. Hujan batu dan lemparan balok kayu pun tidak terhindarkan. Bahkan sejumlah pekerja mengalami luka di bagian kepala serta cedera di bagian kaki dan tangan. Anggota Ormas Kepemudaan yang menyerang sejumlah pekerja mengklaim sebagai pemilik atas lahan yang sedianya akan dipagar. Sementara kuasa hukum pekerja menilai ada dugaan keikutsertaan mafia tanah dalam sengketa lahan. Jadi kami sebagai pekerja ini aja pedoman kami, nggak ada yang lain-lain. Kalau bicara legalitas ya yang punya lah yang apa tahu. Tapi kalau ada keluar ini ya tentu kami bisa kerja lah. Inilah dasar kami untuk bekerja untuk
Atas penyerangan ini pihak pekerja sudah membuat laporan ke Polda Sumatera Utara dan berharap mendapat kepastian keamanan dalam bekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tradisi bagi-bagi sedekah Maulid di Serang, Banten berakhir ricuh. Seorang ibu bahkan nyaris pingsan setelah kelelahan berdesakan. Kerumunan ini terjadi saat puluhan warga Serang, Banten berebut memasuki masjid untuk mendapat sedekah Maulid di Serang, Banten. Tak hanya ibu-ibu, anak-anak pun rela berdesakan di pintu masuk yang dijaga panitia. Seorang ibu yang nyaris pingsan pun terpisah dari anaknya setelah berdesakan di pintu masuk. Namanya ini kan sedekah buat orang-orang yang membutuhkan, makanya setiap tahunnya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan, ya selalu besar seperti ini. Panitia mengaku kewalahan mengantisipasi tingginya animo warga. Tahun ini panitia menyiapkan 247 paket sedekah panjang Maulid yang berisi sembako hingga perlengkapan rumah tangga. Sementara di Sukabumi, puluhan warga keracunan usai menyantap nasi berkat perayaan Maulid. Sampel makanan diuji di laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan. Sebanyak 39 warga Neglasari Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat mendapat penanganan medis dari Puskesmas Sekarwangi setelah keracunan menyantap makanan di acara yang digelar salah satu warga. Korban keracunan kebanyakan dialami manula dan wanita. Selain pusing, mual, dan muntah, sebagian korban keracunan juga lemas. Pusing. Senin mah sama muntah. Sekarang mah rada mending ya. Emang sakit senang itu Pak. Nasi bungkus atau seperti apa? Kenapa? Prasmanan. Masing-masing makan aja gitu, ambil sendiri. Ya bukan prasmanan. Ya mungkin tadi kan biasanya kalau 2 RT ini kan masing-masing bawa makanan ya. Yang dimakan yang mana karena kasusnya ada suami istri yang keracunan ya istrinya. Suaminya enggak. Ada yang kakaknya keracunan, adanya enggak kayak gitu. Jadi tidak semua. Dari 39 warga, 5 orang terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi karena dalam kondisi sangat lemas. Sampel makanan yang diduga mengandung racun kini telah diteliti di laboratorium. Hati-hati mencuci motor saat aliran sungai sedang tinggi. Di Cilengsi, Bogor, seorang pemuda tewas terbawa derasnya air. Seorang pemuda ditemukan tewas karena hanyut di aliran sungai Cilengsi, Kampung Lemper, Desa Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban yang diketahui bernama Eci Samsudin sedang mencuci sepeda motor di aliran sungai Cilengsi. Diduga korban terserang penyakit epilepsi dan tercebur ke aliran sungai. Korban ditemukan terkapar di tumpukan lumpur setelah hanyut sejauh 100 meter dari lokasi. Sebelumnya tim SAR gabungan dan warga sempat mencari korban seharian karena dilaporkan hilang saat mencuci motor. Jatuh dari kali nggak percaya ya, malah beneran itu tuh yang jatuh si Eci, kirain bukan Eci gitu. Hanya ya Allah. Korban ditemukan dalam kondisi dia kakinya sudah terkubur lumpur. Dalam gua apa, lewi apa itu? Enggak, dia darat. Korban merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai tukang daging di pasar. Ia juga memiliki seorang anak balita. Jenazah kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga di TPU setempat malam ini. Akibat persaingan usaha, penjual sembako ditikam pedagang lainnya di Pasar Tangerang, Banten. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik keributan yang terjadi di lorong kampus Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pengeroyokan yang menimpa mahasiswa aktif ini diduga dilakukan oleh alumni. Usai viral dan menuai kecaman, keempat pelaku langsung ditangkap dan diperiksa aparat Polrestabes Palembang. Polisian hingga kini masih menyelidiki motif pengeroyokan dan memeriksa sejumlah saksi.
Sementara meski menyerahkan kasus tersebut ke polisi, pihak kampus telah menyiapkan sanksi bagi pelaku pengeroyokan yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Rombongan tim dakwah Ustadz Zaki Mirza mengalami kecelakaan di Riau. Dalam unggahan Instagramnya, Ustadz Zaki Mirza menyebut mobil sempat tergelincir sebelum akhirnya terguling. Meski mengalami kecelakaan, rencana rombongan yang sedianya dalam perjalanan menuju kegiatan sedekah Al-Quran tetap dilanjutkan. Mengentung banjir bandang, kendaraan tidak bisa melewati karena pagarnya imblas terbawa oleh arus air. Jembatan penghubung antar Desa Narimbang Mulia dan Desa Cimangenteng Lebak ambrol dihantam banjir. Derasnya luapan banjir membuat pembatas jembatan dan aspal jembatan terkelupas. Tidak hanya terjangan air, tumpukan sampah kayu yang terbawa banjir juga merusak sejumlah bagian jembatan. Meski saat ini jembatan sudah bisa dilalui, namun warga berharap segera ada perbaikan karena khawatir adanya longsor susulan saat banjir datang. Inilah detik-detik saat pedagang korban penusukan dievakuasi dari dalam pasar menggunakan beca guna mendapatkan perawatan medis. Korban adalah dua pedagang sembako yang diduga berselisih paham dengan pedagang sembako lainnya. Diduga kejadian bermula saat salah satu korban membuka lapak sembako dan langsung ditikam oleh pelaku. Pedagang lain yang berupaya melerai justru menjadi korban tambahan. Menurut pedagang sekitar, ketiga pihak yang bertikai memang kerap berselisih lantaran persaingan usaha. Lokasi yang sempit membuat tim penyelamat satwa Dinas Kebakaran Kota Bukit Tinggi kesulitan mengevakuasi seekor ular yang masuk ke dalam salon. Petugas pertama kali menemukan ular berada di bawah meja rias. Saat akan dievakuasi, ular agresif dan sempat menyerang petugas. Setelah berkali-kali gagal, petugas akhirnya berhasil menangkap ular dengan alat bantu. Meski tidak berbisa, namun ular koros ini kerap meresahkan dan bersembunyi di permukiman warga. Lingkungan yang kotor dan dihuni tikus menjadi tempat favorit bagi ular koros.